تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan ini kita tetap berada di dalam Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan, barangkali saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kalau hitung saya sekarang usianya sudah 52 tahun, artinya bahwa saya sudah memperingati, sadar atau tidak, sudah 52 kali saya memperingati nuzulul Quran. Pertanyaannya, kenapa kita harus memperingati nuzulul Quran? Bapak dan Ibu, ada dua pendapat dalam hal peringatan ini. Nah, ini kalau sudah dua pendapat, Bapak boleh mengikuti yang satu, boleh mengikuti yang lain. Tetapi ketika Bapak sudah mengikuti yang satu, jangan menyalahkan yang lain. Yang pertama mengatakan bahwa nuzulul Quran apa yang diperingati? Nabi tidak pernah memperingati nuzulul Quran. Kalau Nabi belum pernah memperingati dan belum pernah dilakukan, berarti bid'ah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, memperingati nuzulul Quran hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena memberikan pelajaran taklim kepada jamaah atau hadirin di Masjid Al-Kahfi. Ada sebuah hadis yang mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au mukhibban wa la takmil khabitha bintafri. Jadilah kamu orang yang mengajar. Nah, ini pertama ya. Kalau saya tidak bisa mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak mau belajar, jadilah orang yang mendengarkan. Nah, saya nggak mau belajar, cuma ngintip aja, dengerin aja. Kalau tidak mau mendengarkan, paling tidak cinta terhadap ilmu pengetahuan. Orang yang mencintai ilmu pengetahuan berarti mencintai agama Islam. Karena ilmu pengetahuan adalah bagian dari ajaran agama Islam. Ini pendapat yang kedua. Silakan Bapak ikuti yang mana, semuanya juga benar. Tidak ada yang salah. Yang penting kita tetap dalam kondisi beriman kepada Allah, meyakini rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kecuali kalau ada yang mengatakan rukun Islamnya ada 9, rukun imannya ada 10, misalkan. Nah, itu baru ini perlu dilihat lagi pendapat. Tapi kalau masih berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dalam koridor ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini yang pertama. Bapak dan Ibu, bahwa di dalam peringatan nuzulul Quran ini, inti yang pertama adalah bahwa kita disuruh untuk belajar dan belajar, membaca dan membaca.
Kenapa? Karena berita yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mana? Hah? 5 apa 6? Oh kan bingung. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Ya anak-anak dulu yang udah senior yakin khawatir sama. Al-Alaq 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 5. Jadi perintah membaca dan membaca. Ada pada kesempatan malam hari ini paling tidak ada 5 hadis, yang mungkin kalau saya salah diingatkan, kalau benar ya, insya Allah semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Amamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kepada orang yang gemar membacanya. Kepada orang yang gemar membaca. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah kalau kita gemar membaca Al-Quran, maka kita akan mendapat pertolongan dari Al-Quran. Di dalam surat At-Tabarok atau surat Al-Mulk, Tabarokan dari biyadihil mulku, itu ada sebuah kisah. Inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Syafa'ati ashabiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Inna suratan, sesungguhnya ada surat fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an 30 ayat yang jumlahnya 30 ayat. Syafaat di sahibiha akan memberikan pertolongan hatta ghufira, sehingga dia akan diampuni segala dosanya. Alladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini Rasul bercerita, ini ada kisah di dalam surat Al-Mulk ini. Nanti dari kisah ini kita bisa dibawa ke yang lain. Pada suatu hari ada salah seorang sahabat wafat. Begitu wafat, malaikat yang pertama datang setelah wafat dikubur siapa? Anak-anak. Yang pertama kali datang malaikat setelah orang dikubur. Ayo, malaikat siapa? Ini guru agamanya siapa nih? Jadi begitu orang wafat, dimandikan, disolati, dikubur. Setelah itu malaikat Mungkar dan Nakir datang. Begitu datang, langsung menanyakan. Begitu menanyakan, sebelum dia menanyakan, surat Tabarok itu bangun. Surat Al-Mulk itu bangun. Wahai malaikat, jangan kamu menampakkan kebengisan. Jangan kamu menampilkan muka yang serem kepada saudara saya ini. Loh, kamu siapa? Saya adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Siapa kamu? Saya adalah surat Al-Mulk. Jadi saudara jangan marah-marah, jangan menampakkan kebengisan kepada saudara ini. Wahai surat Al-Mulk, saya tidak punya kuasa. Saya hanya menjalankan perintah Allah, kata malaikat Mungkar dan Nakir. Kalau memang kamu akan memberikan bantuan membela orang ini, coba kamu lapor kepada Allah.
Akhirnya dalam kisah ini surat Al-Mulk ini lapor menghadap kepada Allah, "Hai Allah, saya ini adalah salah satu surat yang ada di dalam kitabmu yang suci. Dan saya selama ini ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu tolong ampuni dosa mereka. Karena dia sudah menjaga, memelihara saya di dalam hatinya." Karena pertolongan surat Al-Mulk ini, maka Allah mengampuni dosanya. Hatta ghufirallahu, sehingga diampuni dosanya. Ini baru salah satu surat. Bapak Ibu kalau menghafal, contoh misalkan kita biasa sholat tarawih dari Al-Qumud ya, Al-Qumud, Wal Asri, Al-Humazah, terus Al-Fil, terus Al-Qures, Al-Maun, Al-Kausar. Ayo yang anak, terus abis Al-Kausar? Anas. Al-Kafirun, abis Al-Kafirun? An-Nasr, cakep. Iya, bagus. Abis An-Nasr apa nak? Al-Lahab, ada lagi itu suara cakep kecil di belakang tuh. Al-Lahab, abis Al-Lahab? Al-Ikhlas, Al-Falah, ada berapa tadi? Iya, bagus. Ada kurang lebih 13 surat. Kalau kita hafal di dalam hati, disimpan 13 surat tadi, kalau kita melihat kisah tadi surat Al-Mulk, mungkin begitu kita wafat, meninggal, dikubur, malaikat datang, 13 surat tadi hadir, berjejer. Saya lagi duduk, tiba-tiba malaikat Munkar Nakir datang, begitu menampakkan serem benar, 13 surat datang berdiri. Ada Munkar Nakir, ini Watoni yang menyimpan, menghafal di dalam hatinya 13 surat. Nah ini baru 13 surat. Kalau Bapak Ibu menyimpan 114 surat, ya kayaknya aman insya Allah. Iya, kayaknya insya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya senang di Gria ini. Alhamdulillah saya dengar banyak putra-putri yang masuk di pesantren, yang hafal Quran atau pesantren tahfiz Quran. Ya, ada yang informasinya sudah hafal 10 juz, ada yang sudah hafal 15 juz, ada yang sudah hafal 31. Ada nggak yang sudah hafal 31 juz? Nah, ini tidak ada 31 saja. Adanya sampai 30. Cakep ya. Cakep 30 ya. Bagus. Jadi ini kalau Bapak Ibu menghafal, insya Allah ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu jangan melihat tulisannya. Tulisan itu hanya menghantarkan kita untuk membaca, tapi wujud dari surat itulah kita belum melihatnya. Salah satunya tadi, kalau diwujudkan oleh Allah, bentuknya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu menolong kita. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Bapak dan Ibu yang sudah memasukkan putra-putrinya ke pesantren yang sudah menghafalkan Al-Quran. Dan memang yang tidak terkena, nah ini kalau sudah cerita pesantren, yang tidak terkena dampak pandemi itu siapa? Pesantren. Pesantren belajar terus enggak? Terus belajar. Nah, tapi kalau yang di sekolahan sampai sekarang masih ada yang 50% belajar, 50% belajarnya di rumah, daring dan itu seperti itu. Ini hadis yang pertama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dengan hadis ini, siapa yang membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya dan menyimpan di dalam hati, insya Allah Al-Quran akan memberi syafaat, menolong kita ketika di yaumil qiyamah. Amin Allahumma.
Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asyaratil kiramil barar. Walladzi yaqra'ul Qur'ana yatatakka'u bihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dan dia hafal lancar, bihi, dengan Al-Qur'an tadi, ma'asyaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an dia tak tahu, berat rasanya, agak susah, wa huwa 'alaihi syaqun, dan bahkan terbata-bata. Lahu ajroni, orang yang seperti ini akan mendapat 2 pahala. Jadi Bapak dan Ibu, jangan takut membaca Al-Quran. Yang bacanya berat, bacanya belepotan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghargai, akan mendapat 2 lahu ajroni. Oh, hebat benar, dapat 2. Yang pertama dapat pahala apa? Dapat pahala membaca. Yang kedua, dapat pahala belajar Al-Quran. Ini hadis datangnya dari Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja di antara kita yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka akan ditemani oleh malaikat yang tunduk patuh kepada Allah. Dan orang yang bacanya berat dan terbata-bata, maka akan mendapat 2 pahala. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara malaikat di dalam surat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, Al-Hasan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lupa saudara, bahwa malaikat itu akan turun 2 tahap. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang membaca Al-Quran akan ditemani malaikat. Pertama, ketika sakaratul maut, begitu kita lagi susah, ngap-ngapan, malam-malam, malaikat akan turun dengan membisikkan, wala takhafu wala tahzanu, wahai fulan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, akan ditemani terus sampai ke kuburan. Ini bisikan yang pertama. Bisikan yang kedua, ketika akan di yaumil kiamat, begitu masuk di kuburan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat itu akan mengabarkan, memberikan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, wahai fulan, itulah surga yang dijanjikan Allah untuk kamu. Nah, ini jadi banyak hadis-hadis Rasul yang memberikan dorongan agar kita belajar membaca dan membaca. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, sekarang pertanyaannya, ini tadi sudah pertama. Pertanyaannya, mengapa kita diperintah
diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca. Nah, ini. Jadi mengapa Rasul memberikan motivasi dorongan kepada umatnya agar rajin membaca? Ya. Yang pertama, berdasarkan literasi yang saya baca, bahwa dengan banyak membaca, belajar, memahami, menganalisis bacaan, yang pertama adalah menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini. Poin ini ada 5 ayat yang ditampilkan di dalam poin menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 ayat yang akan ditampilkan. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini tadi siapa yang pintar ya? Artinya apa, Mas Alwan? Fa inna ma'al usri yusra, itu bagus apa, Mas Alwan? Ya. Kalau ada kesusahan pasti ada kemudahan. Begitu ada kemudahan pasti ada kesusahan. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Ayat ini mengingatkan kepada yang membaca bahwa di dunia ini tidak selamanya susah, tidak selamanya senang. Ada susah, ada senang. Bisa kita contohkan. Kalau kita ada waktu siang, pasti ada waktu. Ada laki-laki, ada. Itu adalah keadilan Allah. Bahwa Allah adalah Maha Adil. Allah yang menciptakan alam inilah yang akan mengaturnya sehingga menjadi kehidupan yang teratur. Jadi insya Allah kalau kita di dunia ini, jadi jangan takut Bapak dan Ibu, kalau kita di dunia ini belum mendapatkan balasan yang setimpal, insya Allah akan dibalas di akhirat. Itulah yang ada yang disebut dengan Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Semuanya akan dibalas. Orang-orang yang di dunia ini telah berbuat baik, membela negara, misalkan para pahlawan. Kalau kita enak nih Bapak dan Ibu, kita hidup di dunia ini sudah ada merdeka, semuanya serba enak, ya kan? Makan tidak usah susah-susah. Sekarang lebih mudah lagi. Pengen kopi, tinggal cek di HP, kopi datang sendiri. Ya kan? Ya. Pengen pre-kitchen, ya? Klik datang, ecek, pesanan. Sekarang udah paket Shopee, ya kan? Pengen celana pendek, panjang, lembut sebelah panjang, sebelah pendek, boleh pesen. Ya kan? Kalau kita bicara pahlawan, mereka belum mengenyam kenikmatan. Mereka maju berperang, mengusir penjajah, belum mendapat kebaikan, belum mendapat balasan yang setimpal, sudah ditembak sama penjajah. Doa, wafat, gugur. Nah, mereka belum mendapat kebaikan. Oleh karena itu, Allah akan membalas dengan kebaikan di surganya. Insya Allah. Ini. Nah, kita kalau sudah mendapat kebaikan, berarti kita akan mendapat apa? Ayo, kita sekarang sudah dapat kebaikan nih. Mudah-mudahan, dapat pahala. Alhamdulillah. Kita dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejahatan. Bapak dan Ibu, coba kalau kita dengerin ojol-ojol, ya, ojol ya, ojek online. Kalau lagi pada ngumpul, saya tanya, Bang, hari ini udah dapat berapa? Masih kosong. Bang, baru satu dari pagi nongkrong di sini. Dengan
saling diperawat bapak dan ibu, jangan berpikir pembeli itu raja. Salah, jangan pembeli itu raja. Kita itu akan menolong saudara kita. Misalkan ada nasi goreng itu kalau malam, tek, bapak ibu jangan bilang, mau beli saya. Dia punya keluarga, punya anak. Dia juga perlu makan. Kalau bapak ibu membeli, insya Allah niatnya menolong, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini baru satu ayat sudah. Iya. Oke, satu lagi. Yang kedua, dengan didorongnya umat Islam agar membaca ini untuk membudayakan literasi. Ini yang sekarang lagi didorong di sekolah-sekolah itu literasi teknologi, literasi laboratorium, literasi perpustakaan. Jadi anak-anak ini didorong literasi. Bagaimana caranya? Mereka untuk membaca, dipahami, dianalisis laporan. Coba kamu hasil bacanya bagaimana? Pak, saya tadi membaca judul buku Indonesia 45 tahun merdeka. Loh, masih 45 tahun merdeka? Sekarang sudah 70 berapa ya? Loh, 76 ya? 45 sekarang 2022 berarti? Iya, kira-kira 78 kan? Kok kamu masih membacanya Indonesia 45 tahun Indonesia merdeka? Ya bukunya dapatnya ini Pak. Besok kamu ganti ya, cari buku yang 76 tahun Indonesia. Mereka memaparkan hasil yang saya baca begini Pak, begini hasilnya begini. Umat Islam di Indonesia ada 210 juta. Ada 210 juta kurang lebih. Itu juga saya membaca Pak. Jadi ada 210 juta. Kalau umat Islam habis maghrib baca, Indonesia bergemuruh dengan surat-surat Al-Quran di dalam angkasa. Ya, kalau 210 juta umat Islam paling tidak habis maghrib baca Al-Quran 10 ayat. Habis maghrib membaca Al-Quran 10 ayat, insya Allah Indonesia akan udah merdeka. Ya udah merdeka. Pengen merdeka 2 kali ya boleh. Ya itu ya. Nah ini hampir seperti tahun dulu. Jadi waktu saya masih usia SD, saya tidak pernah tidur di rumah Pak. Begitu maghrib, habis sholat isya, maghrib udah keluar dari rumah tuh. Maghrib sampai isya sampai subuh di masjid, di musola. Tidurnya di masjid dan musola. Dan itu maghrib sampai isya baca Quran. Tiap rumah baca Quran, musola baca Quran, sehingga Indonesia akan makmur jimbar, gemakrifah lo jinawi, toto tentram, kertora harjo. Jadi kalau kita punya singkong ditanam, insya Allah tumbuh. Ubi ditanam, insya Allah tumbuh. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi sengaja mendorong agar kita membaca supaya kita cerdas. Nah ini sebenarnya masih agak panjangan dikit nih, kalau 1 jam cukup. Tapi janganlah kelamaan ya. Ini sengaja Bapak dan Ibu, kenapa manusia didorong untuk membaca? Supaya otaknya berkembang. Supaya otaknya menurut Jalaluddin Rahmat bahwa manusia itu diberikan Allah otak dengan bermiliar-miliar sel. Dan adanya di kepala, nggak ada otak di kaki. Adanya di kepala. Artinya di tempat yang mulia, yang tinggi. Dan ini makanan yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Jadi otak ini perlu makan, perut ini perlu diisi. Kalau perlu diisi dengan nasi, tempe goreng,
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, andaikan Bapak dan Ibu baca WA setengah jam juga baca Quran. Jadi imbang, setengah jam baca WA, setengah jam baca Quran. Jadi imbang. Insya Allah otaknya jadi sehat, dikasih nutrisi, dikasih vitamin, sehingga sel-selnya tidak mati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.